Ya, Mohon Ustaz. bahasanya. Tamasul ya, tamasul secara bahasa adalah sama ya. Sawa, gambar dan bentuk ya. Tapi di sini adalah ketika ada mahroj yang keluar bilangan yang sama. Jadi ketika ada bilangan yang sama dari mahroj pecahan. Contohnya gini, ketika ada ahli waris bagiannya 1/6 ya. Terus ada juga bagian 1/6. Contohnya misalnya di sini adalah al-ab dan al-um ya. Dikarenakan ada bintun yang mendapatkan bagian 1/2 gitu kan ya. Maka bagiannya dari 1/6 ini kan ada mahroj yang sama, yaitu dari 1/6 ini keluar 6, dari 6 ini keluar 6. Dari 1/2 keluar 2. Sedangkan 2 dapat dibagi atau dapat membagi pada 6 ya. Tetapi bagian yang lainnya ini kan itu karena yang besar, maka kita keluarkan dari bilangan yang sama ini adalah salah satunya menjadi asal masalah, maka keluar bilangan 6 hud ya. Wahidan minhuma, ambil ya. Hud wahidan minhuma, ambil salah satu dari keduanya, yaitu antara 6 dengan 6. Jadi ketika diambil salah satunya maka keluar 6. Maka 6 ini kita jadikan sebagai asal masalah. Jadi kita disebut tamasul ya. Itu dikarenakan ada bilangan yang sama. Kita tamasul. Sekarang tadahul, tidak dakhala yang dulu, tadahul saling memasuki. Ya. Secara bahasa tadahul itu adalah saling memasuki. Yaitu bilangan yang besar habis dibagi oleh bilangan yang kecil. Itu tadahul. Jadi bilangan yang besar habis dibagi oleh bilangan yang kecil. Contohnya, ada kan bagian purut itu kan paling besar adalah 8 ya. Kedua dari 8 adalah 6. Ada 8 ya, bilangan yang ke bawahnya ada 8, 4, 2, 6, 3 kan gitu ya. Ketika ada bilangan-bilangan yang paling besar dalam masalah itu dan yang paling kecil dari bilangan-bilangan yang ada pada bagian ahli waris, yaitu bisa menghabisi bilangan yang paling besar. Eta disebut nanti tadahul, karena yang kecil bisa masuk kepada yang besar, atau yang besar habis dibagi oleh yang kecil. Contohnya misalnya, ketika ada ahli waris yang mendapatkan bagian jaujah tarolah, jaujah istri bagian nanti 1/8 secara purut. Karena ada bintul ibni misalnya, ada bintul ibni, ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Karena seorang maka bagiannya 1/2 ya. Ini kan 2 ini bisa masuk kepada 8 atau 8 habis dibagi 2. Dari bagian 1/8 maka kan itu ya, keluar mahroj 8. Dari 1/2 keluar mahroj 2. Kaidah, ada kaidah hud bima aksaro, hud bima aksaro, ambil dari 2 atau beberapa bilangan tersebut yang paling besar. Ini kaidah tadahul ya. Maka di sini ketika kita menjadikan 8 sebagai asal masalah atau pokok masalah, ini dengan cara tadahul. Kenapa disebut tadahul? Karena bilangan yang besar ini habis dibagi oleh bilangan yang kecil, atau dengan kaidah hud bima aksaro, ambil bilangan yang paling besar. Pada masalah ini ada mahroj bilangan yang paling besar, yaitu 8. Maka 8 kita jadikan asal masalah. Itu ya tadahul dan tamasul. Ya tamasul. Sekarang masuk kepada tawafuk dulu ya. Tawafuk itu adalah dari waqo, bukan wakopa bukan. Tapi dari waqo. Waqo teh ada kesepakatan
ada kecocokan, ada kesamaan. Tawafuk ada kesamaan, baik bentuk, baik jumlah. Atau tawafuk itu secara istilah adalah ada bilangan yang sama yang habis dibagi oleh bilangan yang lain. Jadi lain ke bilangan nu aya dina mahraj nu kaluar, melainkan ada bilangan yang lain dapat menghabiskan pada bilangan tersebut. Contohnya misalnya ada bilangan yang lain yang dapat menghabiskannya, yaitu dengan bilangan 2, 3, ya, dan 4. Ini adalah bilangan yang lainnya ya, yang dapat menghabiskan bilangan-bilangan yang nantinya keluar dari mahraj bagian ahli waris. Misalnya kalau kita gambarkan dengan contoh ahli waris, misalnya ada ahli waris yang mendapatkan bagian 1/6, ya, alfu misalnya, dia mendapatkan bagian 1/6, ya. Terus ada juga misalnya aku lilum karena seorang, ya, karena 2 orang, aku lilum misalnya, aku lilum karena 2 orang maka bagiannya 1/3. 3 kepada 6 sudah tadahul karena habis dibagi di 3/6 itu. Tapi ada lagi misalnya ada zaujah, ada istri, maka istri di sini bagiannya 1/4 kan gitu. Karena tidak ada parwaris. Dia kalau parwaris maka bagiannya 1/3. Al-um yaitu ibu, ya, 1/6 karena ada parwaris. Tidak ada parwaris tapi saudara lebih dari seorang. Kan itu mahraj keluar 6. Ini ya. Dari 3, 1/3 keluar di 3. Dari 1/4 keluar 4. 6, 3, 4. Kalau 3 bisa menghabisi 6. Ya, tetapi 4 tidak dapat menghabisi 6. Maka ada bilangan yang tidak sama di sini, tetapi bukan tidak sama, tidak habis dibagi, tetapi ada kecocokan antara 6 dengan 4. Oleh bilangan yang lain mana? Yaitu 2. Maka ya, 6 atau 4, 6 taruhlah dibagi 2 hasilnya. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Ini kan ada 4, satu lagi kali 4 jumlah 12. Jadi 12. Tawafuk dari 6 dan 4. Atau sebaliknya 4 bagi 2 dari 6. Kan 12 ini tawaf. Nah, dengan kaidah idrib kan itu wifqo ahaduhuma bil akhor gitu kan. Idrib kalikan atau bagi salah satu di antara keduanya yang ada kesepakatan bilangan tersebut antara 6 dengan 4. Genap orang 4 itu dibagi nama oleh bilangan yang lain. Bilangan yang lain itu yang mana? Yaitu bilangan 2 atau 3 atau 4. Dari 6 dan 3 ini ada kecocokan dengan bilangan 2. Maka 6 dibagi 2 atau 4 dibagi 2. Hasilnya yaitu wifqo ahaduhuma bil akhor. Kalikan hasil tersebut kepada yang lain. Kalau 6 yang dibagi maka kita kali 4. Kalau 4 yang dibagi maka kita kalikan 6. Maka hasilnya 12 dengan cara tawafuk, ya. Karena ada kesepakatan antara kedua bilangan tersebut dengan bilangan yang lain, yaitu bisa oleh 2, bisa 3, bisa 4. Pak Kumara buntilu, ya nanti kita lihat saja. Kalau misalnya ya dari bilangan 3 berarti lamun tilu mungkin luhur genap jeung 4. Ya. Taruhlah misalnya 12 atau misalnya 9 dengan 6. Ada kesepakatan tidak? 6 dengan 9 ada, yaitu di 3. Maka 9 bisa dibagi 3, 6 bisa dibagi 3. Kalinya satunya misalnya 9 bagi 3 berapa? 3. Kita kalikan pada 6, hasilnya berapa? 18. Kan sama, 18 bisa dibagi 9, 18 bisa dibagi 6. Atau sebaliknya 6 dibagi 3 berapa? 2 kali 9 berapa? Oh, jadi 9 dengan 6 itu ada kesepakatan, yaitu itu tawafuk, ya.
yang disebut dengan tawafuk. Yaitu kaidahnya idrib hipo ahaduhuma fil. Nah, satu lagi yaitu tabayun. Ai tabayun ma saling menjauhi, ya. Tabayun ma saling menjauhi antara bilangan tersebut, yaitu tidak dapat dibagi salah satu di antara keduanya tersebut. Dilantaran ke bilangan beda, tidak habis, tidak dapat dibagi. Misalnya ada bilangan 3 dengan 4. Tilu jeung 4 saling menjauhi teu? Bisa dibagi ke 4 ke tilu? Tidak. Tilu dibagi bisa dibagi ke 4. Nah itu, ini tabayun, saling menjauhi. Contohnya misalnya ada bagian ahoni lilhum yang mendapatkan 1/3. Ada bagian jaujah yang mendapatkan 1/4. Karena bagiannya tidak ada paru waris, kedua-duanya sama, ya. Maka kita ini muncul makhraj 3, ini muncul makhraj 4. Kan gitu. Ini saling menjauhi, maka kita gunakan kaidah tadahul, yaitu idrib bil ahor. Kalikan dua bilangan tersebut pada yang lain. Mau 3 kali 4, mau 4 kali 3, maka hasilnya 4 kali 3 sabaraha. Maka 12 ini adalah hasil dari pengkalian 3 kali 4. Jadi asal masalah, pokok masalah 12 hasil dari tadahul, ya, dengan cara dikalikan karena saling menjauhi. So lihat contoh di sini. Beberapa contoh yang ada pada tamasul, yang ada pada tadahul, yang ada pada tawafuk, yang ada pada tabayun. Ada keterangan masing-masing di bawah. Misalnya tamasul, karena ada bilangan yang sama pada gambar yang pertama, ketika ada al-um mendapatkan 1/6, al-a bagiannya 1/6. Karena sama, maka kita jadikan sebagai asal masalah dari 6 itu, maka dikatakan tamasul. Lihat contoh tadahul pada gambar nomor 2 halaman 49. Ketika ada bagian ahli waris 1/8 dan bintun 1/2, yaitu jauj 1/8, jaujah 1/8, bintun 1/2, maka hasilnya adalah ada makhraj 8 dengan makhraj 2. 8 habis dibagi 2. 8 adalah bilangan yang paling besar. Maka 8 itu kita jadikan sebagai asal masalah dengan cara tadahul, yaitu kaidahnya hud bima aksaro. Tawafuk, ada bagian ahli waris 1/4 untuk jaujah, untuk lilum 1/6. 4 dengan 6 saling menjauhi, tetapi ada bilangan yang lain yang dapat membagi. 4 dengan 6 berapa? 2. Maka bisa saja 4-nya yang dibagi atau 6-nya yang dibagi. Maka hasilnya dari pembagian tersebut dikali kepada bilangan yang lain, hasilnya 12. Maka 12 itu dikatakan tamasul. Gambar nomor 4 tabayun. Ada jaujah 1/8. Ada 2 bintun yang mendapatkan 2/3. Maka keluar makhraj 8 dan 3. Kan gitu ya. 8 yang 3 saling menjauhi tidak? Saling menjauhi. 3 tidak bisa menghabiskan 8. Atau 8 tidak bisa dibagi 3. Maka kita kalikan 8 kali 3. Idrib bil ahor, kan gitu ya. Kalikan kepada yang lainnya, maka menghasilkan bilangan 24. 24 dengan cara tabayun. Nah itu ya, dengan cara menggunakan taswil masail, yaitu mencari asal masalah dengan cara tamasul, tadahul, tawafuk, dan tabayun. Ya.